Oke, jadi Ibu udah kasih waktu itu penelitian hukum normatif udah ya? Mana bukunya? Coba ditunjukkan. Udah pada beli buku kan? Mana? Coba tunjukkan bukunya sama Ibu. Buku metode penelitian hukumnya. Mana? Oke, si Yezekiel Panjaitan ada ya. Mana Ya, Bu. yang lain? Cuma satu orang yang punya buku ini. Aduh, gimana ya kalian inilah. Cuma dia yang dapat A ini, ya kan? Ketinggalan di Sabar dulu, Bu. kos. Masih Aduh, ada yang lebih banyaknya perlu daripada itu, alasannya. Bu. Mana yang lain bukunya? Mana buku metode penelitian hukumnya? Masih di Gramedia, Bu. Aduh, masih di Gramedia ya. Punya lah, kan udah Ibu bilang dibeli bukunya. Nah, ini si Raja udah ada nih, Raja. Sama si Yenski Penjahitan. Yang lain mana? Coba tunjukkan dulu bukunya sama Ibu. Ada yang masih di Gramedia, ada yang ketinggalan di kos katanya. Oke, Minggu depan ya, Widya Bu. udah ada ya, Widya. Yang lain mana? Jadi punya ya bukunya ya, punyalah buku metode penelitian hukum ya. Karena apa? Karena itu kan untuk membantu skripsi kalian nanti gitu loh. Dan juga untuk membantu memahami mata kuliah yang Ibu ajarkan ya, walaupun bahannya Ibu kasih, ya, tetapi kan tetap perlu ada yang namanya buku metode penelitian hukum ya. Jadi punya ya, minggu depan Ibu harapkan punyalah semua dan tunjukkan kepada Ibu ya. Untuk mata kuliah metode penelitian hukum. Oke ya. Baik, untuk yang belum beli buku, Ibu harapkan dimiliki bukunya secepat mungkin. Paling lama minggu depan ya, beli bukunya. Udah nampak share screen Ibu? Belum, Bu. Udah ya, udah nampak ya. Oke, jadi kita masih Udah, Bu. penelitian hukum normatif ya. Jadi penelitian hukum normatif itu kan banyak jenisnya ya. Yaitu dia ada penelitian asas-asas hukum ya kan. Kemudian ada penelitian apa lagi nih? Inventarisasi hukum positif ya, ada penelitian hukum yang in concreto, ada penelitian terhadap sistematik hukum dan juga ada penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal ya. Kalau dia inventarisasi hukum positif seperti yang Ibu katakan, dia menginventarisasi hukum-hukum yang ada. Contohnya adalah misalnya hukum pertambangan. Ya, hukum pertambangan itu kan undang-undangnya banyak. Boleh kalian angkat penelitian tentang bagaimana jenis-jenis hukum pertambangan itu yang ada di Indonesia. Boleh diinventarisasi. Kemudian penelitian terhadap asas-asas hukum. Ya, jadi kalau dia normatif ya seperti ini, dia membahas tentang asas, tentang teori, ya tentang konsep, membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan materi atau material daripada sebuah hukum ya. Jadi untuk penelitian normatif salah satunya itu adalah penelitian terhadap asas-asas hukum atau filosofi hukum ya. Kemudian yang ketiga itu ada namanya penelitian hukum yang in concreto ya. Jadi bagaimana penelitian hukum yang in concreto itu? Bentar ya. Masih ada teman kalian yang mau masuk ini. Nah, kalau dia penelitian hukum yang in concreto atau in concrete ya. Jadi itu tadi ya di atas ini ya banyak tentang asas-asas ya. Bisa membahas tentang asas apa yang mau kalian bahas. Misalnya asas hukum tata negara, ada asas
representasi, ada asas pemisahan kekuasaan, ada asas rule of law, kemandirian kekuasaan kehakiman, asas desentralisasi fungsional dan teritorial, dan asas modern. Ya. Kemudian di administrasi negara juga banyak asas, ada asas tanggung jawab negara. Ini sampelnya aja ya, sampel daripada asas-asas hukum. Dan di hukum pidana itu ada asas legalitas ya, atau asas nulla pona sine privilegi ponali ya, ini asas legalitas. Ada asas sifat pemidanaan penyertaan, ada sifat outlawing atau pembujukan, ada sifat pidana percobaan, dan ada asas nebis in idem ya. Asas hukum regulatif khususnya adalah misalnya keadaan terjadinya peristiwa pidana, kepribadian pelaku dan seterusnya itu sama, nebis in idem ya. Asas di mana kejadian, peristiwa, pelaku dan lainnya itu sama, itu namanya asas nebis in idem. Jadi kalau udah ada asas nebis in idem ini lagi tidak boleh lagi disidangkan ya, perkara yang sama dengan kepribadian atau identitas yang sama. Kemudian ini di administrasi negara ada asas negara hukum, asas sistem konstitusional, dan asas lainnya ya. Jadi banyak asas-asas hukum yang mau kalian angkat dalam penelitian kalian jika memang mau mengambil jenis penelitian hukum normatif ya. Nah kemudian banyak ya itu asas ya. Nah, ini dia untuk menemukan hukum yang in concreto ya. Jadi bagaimana ini? Nah, kalau dia penelitian ini merupakan penelitian apakah hukum yang ada atau hukum yang diterapkan ini bisa menyelesaikan sebuah permasalahan itu ya. Jadi bisa dikatakan penelitian hukum yang demikian ini mengisyaratkan apakah inventarisasi hukum positif ini sudah berlaku secara konkret ya. Artinya bisa jadi ini seperti efektivitas ya, efektivitas dalam sebuah peraturan. Tapi kalau dia efektivitas dalam undang-undang kan kita pakainya itu penelitian empiris gitu ya. Nah, kalau dia efektivitas terhadap aturan-aturan ya, apakah in concreto, apakah sebuah hukum itu berfungsi atau tidak dalam sebuah masyarakat atau di dalam sebuah perkara, maka dilakukanlah penelitian untuk menemukan hukum yang in concreto ya. Norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat itu berfungsikah atau perlukah ada norma baru atau peraturan baru gitu ya. Seperti misalnya cybercrime ya, cybercrime dulu kan nggak ada aturan, nggak ada undang-undangnya ya, baru di tahun 2008 lah cybercrime itu ada. Nah itulah hukum yang in concreto, mencari permasalahan-permasalahan di tengah masyarakat sehingga menimbulkan sebuah aturan hukum yang baru untuk memberikan solusi terhadap dinamika permasalahan masyarakat yang semakin dinamis seperti itu. Jadi gunanya penelitian hukum normatif yang in concreto. Jadi dia sebenarnya penelitian untuk hukum in concreto ini dia mengisyaratkan pada apakah teori atau asas hukum yang ada itu bisa dimasukkan ke dalam sebuah permasalahan di tengah-tengah masyarakat yang mungkin belum ada hukum yang mengaturnya seperti itu. Sampelnya ada, sampelnya misalnya dulu cybercrime ya, kasus kejahatan dunia maya yang dulunya itu belum ada aturan. Nah pada tahun 2008 barulah dia dibuat undang-undang yang mengatur tentang cybercrime, itu pun baru sebatas pada sebenarnya cybercrime ini dalam hal bisnis ya, atau dalam hal perdagangan ya sebenarnya. Semangat dasar daripada undang-undang ITE itu sebenarnya tentang cybercrime yang berbasis pada perdagangan atau ekonomi ya. Tetapi saat ini malah di pasal 27 undang-undang ITE itu dibuat sebagai pasal-pasal yang menjerat orang-orang yang melakukan misalnya hoax atau yang melakukan penghinaan ya atau ujaran kebencian. Jadi itulah perkembangannya ya.
perkembangan permasalahan hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat yang harus dicari sebenarnya solusinya dalam penelitian hukum yang in concreto. Nah, kemudian ini ada penelitian terhadap sistematika hukum, ya. Jadi kalau dia penelitian terhadap sistematika hukum, kita bisa melihat dari rentetan, ya, rentetan hukum, atau kita bisa masuk kepada apakah kita melihat dari subjek hukumnya, atau misalnya kita lihat daripada unsur pidananya, ya. Jadi sebenarnya ini bisa dilihat pada penelitian kasus mungkin, ya, untuk sistematika hukum ini. Jadi penelitian kasus atau putusan-putusan hakim bisa dilakukan penelitian melalui penelitian hukum normatif, ya. Jadi kalau kalian sudah ada salah satu putusan hakim sudah dapat, nah mau diangkat dalam sebuah tulisan skripsi, maka boleh dilakukan dengan menggunakan penelitian terhadap sistematik hukum. Jadi direntet dulu bagaimana tentang subjek hukumnya, bagaimana kronologinya, bagaimana pertimbangan-pertimbangan hakimnya, bagaimana analisa kalian, adakah pasal-pasal yang berbenturan atau adilkah keputusan hakim tersebut di dalam putusannya atau tidak adil, gitu ya. Jadi itu bisa dilakukan dalam penelitian hukum yang normatif, ya. Artinya dengan melakukan penelitian terhadap sistematika hukum. Jadi menyusun hukum itu sesuai dengan sistemnya, gitu ya. Walaupun memang kalau kalian saat ini melakukan penelitian dengan studi putusan, gitu ya, tetap memang harus secara normatif, tetapi sekarang yang Ibu lihat itu kalian tetap harus wawancara sama hakimnya, gitu. Makanya kan kadang ada yang ngambil di Jakarta, ya, putusan hakim PN Jakarta, ya. Kalau sekarang boleh di Pancabudi, ya, carilah yang di Medan, kata mereka. Kenapa? Karena kalau di Jakarta itu nanti kayaknya nggak duduk gitu, karena nggak bisa wawancara hakimnya, ya. Jadi cari permasalahan atau putusan-putusan yang ada di Medan, kata mereka. Jadi sekaligus melihat gambaran daripada kasus-kasus di Medan, juga bisa melihat bagaimana wawancara terhadap hakim terhadap putusan yang dia keluarkan, seperti itu, ya. Nah, kemudian ya. Oh. Oke, kemudian penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, ya. Nah, ini bisa kita lihat pada hierarki, ya. Hierarki peraturan perundang-undangan kita, ya, yaitu pada Undang-Undang 11 2012, ya. Salam, Pak. Di rumah. Iya. Kanan, ya? Turun belok ke kiri nanti. Rumahnya yang warna merah. Rumah Aris. Enggak, turun baru belok kiri nanti, Pak. Ke kiri, sebelum rumah itu, sebelum masjid, ya? Iya, sebelum masjid. Kalau rumah Aris sebelah kanan, ya? Iya, iya. Rumahnya, nanti balik lagi nggak dari kemarin? Enggak tahu, Pak. Iya. Iya. Telepon aja kalau Pak. Aku apa? Iya, iya, iya. Oke, kemudian untuk hierarki perundang-undangan, yaitu Undang-Undang 11 2012, ya. Ini adalah vertikal dan horizontal, ya. Jadi undang-undang pertama kita adalah Konstitusi 1945. Rumah Wak Dayat, Bapak tahu kan? Rumah Wak Dayat, Dayat Kepling. Tahu lah, bukan orang sih. Oh iya. Tahu kenapa dulu? Soalnya mau ngambil apa, Pak? Bukan ngambil. Oh, WA aja lah, Pak. Ya, ngerawat aja sih. Iya, WA aja lah.
Oke, saya lagi ngajar, Pak. Undang-Undang 11 2012, nah nanti itu di situ, iya, ada konstitusi ya 1945, kemudian ketetapan MPR, kemudian ada undang-undang atau perpu, ada PP, peraturan pemerintah, kemudian ada perpres, peraturan presiden, ada perda, peraturan daerah provinsi, dan ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, jadi ini bisa diruntut, diurutkan gitu ya. Oh ya udah. Jadi undang-undangnya itu harus disinkronkan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada terjadi prematur ya atau undang-undang yang tidak sesuai dengan hierarki ini bisa diangkat di dalam sebuah penelitian seperti itu ya. Jadi misalnya ada PP yang dia menyalahin daripada konstitusi ya, tidak sesuai dengan konstitusi, itu bisa ya Pak, ya, Pak. Itu bisa diangkat menjadi sebuah penelitian seperti itu. Jadi itu adalah penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal di dalam sebuah penelitian gitu ya. Oke. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan penelitian hukum normatif. Silakan Ibu berikan waktu untuk bertanya ya. Jadi ingat ya, dalam penelitian hukum normatif itu dia ada 5 jenis ya. Yang pertama itu adalah penelitian terhadap asas-asas hukum ya. Kemudian ada penelitian inventarisasi hukum positif ya. Ada juga penelitian untuk menemukan hukum yang in concreto atau hukum yang diperlukan, dibutuhkan ya. Kemudian ada penelitian terhadap sistematika hukum ya, ini bisa masuk ke dalam studi putusan ya secara sederhananya. Kemudian ada penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal di dalam sebuah peraturan. Jadi kalau ada peraturan yang tidak sesuai dengan sistematika hierarki perundang-undangan tadi, atau ada benturan, atau ada terjadi hal yang berbenturan dari undang-undang, perda, atau bahkan dia harus tidak sesuai dengan konstitusi, maka itu bisa diangkat menjadi sebuah penelitian hukum normatif. Ya, oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Angga Pranata. Bu, ingin bertanya, tadi asas hukum sinkronisasi horizontal ataupun vertikal itu jika mana yang diikutin undang-undang atau peraturan daerah, Bu? Ya, tetap harus yang lebih tinggi ya. Jadi peraturan daerah itu harus mengikuti undang-undang gitu. Nggak boleh sungsang atau nggak boleh tidak sesuai. Makanya Ibu katakan kalau ada perda yang tidak sesuai dengan undang-undang, maka itu bisa dinaikkan menjadi penelitian, ya. Dan penelitian itu harus perda itu mengikuti undang-undang seperti itu. Tidak boleh misalnya perda mengatakan A, undang-undang mengatakan B, maka yang harus diikuti itu adalah undang-undang ya. Jadi harus hierarkinya yang tertinggi seperti itu. Begitu juga kalau kita ada bisa melakukan undang-undang penelitiannya sesuai kan, Bu? dengan konstitusi atau undang-undang 45, maka undang-undang itu bisa dilakukan judicial review ya ke Mahkamah Konstitusi. Jadi hierarki perundang-undangan itu gunanya adalah menyusun atau mensinkronisasikan antara peraturan atas dengan peraturan di bawahnya. Jadi yang di bawah itu harus mengikuti peraturan yang di atasnya. Begitu ya? Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, silakan. Ada lagi yang ingin bertanya? Untuk penelitian hukum normatif, jadi hanya 5 tadi ya. Tapi ada nggak Bu penelitian jenis lainnya? Sebenarnya ada gitu ya. Seperti penelitian sejarah hukum ya, itu juga penelitian hukum normatif walaupun pakai empiris juga. Ya, sejarah hukum misalnya kalau membahas tentang sejarah hukum tanah, hukum agraria ya. Itu kan lebih kepada normatif, tetapi tetap perlulah bahan empiris, artinya perlu data-data
mengkaji bagaimana undang-undang agraria atau pertanahan itu bisa ada dan bisa eksistensinya itu sampai sekarang ya, 1960 bayangkan. Undang-undang agraria itu 1960 tapi sampai di tahun 2021 ini masih dipakai. Kan luar biasa ya. Begitu juga dengan misalnya hukum adat ya, hukum adat juga bisa normatif ya. Walaupun kita memang mencari bahan-bahan empirisnya, artinya kita harus ke lokasi kampung adat tersebut ya, atau kita harus bertanya dengan tokoh-tokoh adat tersebut, tetapi dia bisa juga dilakukan secara normatif, artinya kalau kita udah punya arsip-arsip atau bahan-bahan daripada hukum adat itu gitu ya. Jadi banyak sebenarnya penelitian hukum normatif, akan tetapi permasalahannya dalam hukum penelitian hukum normatif ini sering nggak ada bahan, ya. Jadi bahannya sulit dicari. Namanya juga dia library research ya. Jadi artinya penelitian-penelitian normatif ini dia itu sulit didapat bahannya, referensi bahannya sulit. Kalau kita empiris ke lapangan kan kita sebenarnya enaknya itu kita ada lokasi penelitian, walaupun memang sulit juga Bu dapatnya ya, tetapi ada tempat untuk kita bertanya. Gitu. Kalau dia normatif ini kita harus mencari referensi-referensi yang bertebaran seperti itu kan. Apakah dari buku, apakah dari perpustakaan, atau dari arsip, atau dari apa. Jadi literasinya itu lebih sulit didapat di penelitian hukum normatif. Oke, silakan. Ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan Ibu buka waktu untuk bertanya. Tidak ada, pas. Ada yang mau ditanyakan lagi untuk penelitian hukum normatif? Silakan. Jadi minggu depan punya semua bukunya ya. Tadi baru Ibu lihat 3 atau 4 orang tadi yang punya. Jadi Ibu harapkan minggu depan miliki bukunya semuanya ya. Jangan sampai nggak punya ya. Harus punyalah buku metode penelitian hukum ya. Itu kan perlu buat kalian, buat ke depan juga, buat penulisan skripsi kalian ya. Dan juga buat bahan kita belajar biar nyambung ketika Ibu ngomong ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan untuk penelitian hukum normatif? Pas? Sudah cukup, Bu. Pas ya? Oke, jadi minggu depan karena kalian udah bilang pas, Ibu anggap semua paham ya untuk penelitian hukum normatif ya. Karena nggak ada lagi yang bertanya. Ada yang mau bertanya, Ibu kasih kesempatan lagi. Pas ya. Oke. Jadi karena nggak ada yang bertanya, maka Ibu anggap kalian paham untuk penelitian hukum normatif ya. Dan minggu depan itu kita akan bahas tentang penelitian hukum empiris ya. Nah ini kan mengangkut tentang jenis penelitian kalian nanti skripsi ya. Mau ambil yang normatif, apa yang empiris. Jadi harus Ibu tanyakan bolak-balik, paham kan? Karena udah pas, berarti Ibu anggap paham. Ya, jadi minggu depan kita bahas tentang penelitian hukum empiris. Dibaca ya. Jadi baca apa itu penelitian hukum empiris? Coba dibaca ya. Jadi kalau nanti Ibu udah jelaskan bisa nyambung ya. Oke. Baik, karena tidak ada yang ingin ditanyakan lagi ya. Mungkin Ibu padakan ya untuk pertemuan hari ini dan kita jumpa di hari Selasa depan ya dengan judul materi kita itu adalah penelitian hukum empiris ya. Jadi Ibu harap dibaca dan dimiliki bukunya. Minggu depan akan Ibu cek lagi siapa yang udah punya, siapa yang belum punya. Ibu tandain itu ya. Mana yang udah punya, mana yang belum punya, akan Ibu catat itu. Jadi coba dibeli bukunya ya. Oke, cukup sekian dari Ibu. Sampai jumpa hari Selasa depan. Dan semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.